Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim yang meninggal dunia pada akhirnya akan masuk surga insyaallah selama di akhir hayatnya ia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jika dia telah melakukan banyak dosa, maka semua perhitungannya atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa memasukkan orang tersebut langsung ke dalam surga tanpa hisab dan azab sedikit pun. Begitu pula Allah berkuasa memasukkan ia terlebih dahulu ke dalam neraka hingga seluruh dosa-dosanya bersih, kemudian ia masuk ke dalam surganya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan di dalam hatinya ada sebarat jelai kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan di dalam hatinya ada sebarat gandum kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan di dalam hatinya ada sebarat jagung kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah kesempatan, para sahabat duduk dan berbincang dengan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Jawab Rasulullah. Balik bertanya, tidak wahai Rasulullah. Apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Tanya Rasulullah kedua kalinya. Tidak wahai Rasulullah, jawab para sahabat serentak. Seperti itu pula kalian akan melihatnya. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesuatu tersebut. Kemudian di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada juga yang mengikuti tagut, sesembahan selain Allah. Di antara manusia ada yang binasa karena amal perbuatannya, ada pula yang dihinakan namun tetap Allah selamatkan. Hingga ketika Allah hendak memberi rahmat pada siapa yang dikehendakinya dari ahli neraka, maka Allah memerintahkan pada malaikat agar mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka sebab bekas sujud. Karena Allah mengharamkan pada neraka untuk melahap bekas sujud, akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah hangus terbakar. Lantas disiramkan kepada mereka air kehidupan sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air. Para sahabat masih sangat memperhatikan dan mendengar dengan seksama setiap huruf yang beliau ucapkan. Kemudian beliau melanjutkan, kemudian Allah selesai mengadili, dan di antara para hambanya masih ada satu orang yang berada di antara surga dan neraka. Ia adalah penduduk neraka yang terakhir masuk surga. Wajah orang tersebut menghadap neraka. Wahai Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka, karena baunya menggangguku dan apinya membakarku. Pintanya kepada Allah, apakah jika aku memberikan hal itu kepadamu, kamu tidak akan meminta hal lain? Allah bertanya kepadanya, lantas ia berkata, tidak demi keagunganmu.
Kemudian Allah memalingkan wajahnya dari neraka, dan ketika ia menghadap surga, ia melihat keindahannya. Kemudian ia diam sejenak, dan tak lama, "Wahai Rabb, sampaikan aku ke pintu surga. Bukankah kamu telah berjanji tidak akan meminta selain apa yang telah kamu minta?" Ia berkata, "Wahai Rabb, kabulkanlah agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Apakah jika aku memberikan hal itu kepadamu, kamu tidak akan meminta hal lain?" Ia berkata, "Aku tidak akan meminta selain ini." Lalu Allah memindahkan orang tersebut ke pintu surga. Ketika sampai di pintu surga, ia melihat keindahannya berikut isinya berupa kesenangan dan kegembiraan. Maka ia diam sejenak, kemudian berkata, "Wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga." Kasihan engkau, wahai manusia, betapa engkau sungguh ingkar janji. Bukankah engkau berjanji kepadaku berkali-kali untuk tidak meminta lagi selain yang telah kau pinta? Wahai Rabb, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Ia pun terus memohon kepada Allah. Allah pun tertawa kepadanya, kemudian mengizinkannya masuk surga seraya mengatakan, "Berangan-anganlah." Ia pun berangan-angan hingga terputus angan-angannya. Maka Allah berkata, "Itu untukmu dan semisalnya bersamamu." Itulah orang terakhir dari ahli surga yang masuk surga, ucap Rasulullah SAW kepada para sahabatnya mengakhiri kisahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka inginkan. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Mursalat ayat 41-44. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah manusia terakhir yang masuk surga. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.